Salam damai sejahtera sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa kembali dalam program Morning Call pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Leonardo Semen, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Serangkang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, marilah pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita juga akan melihat, mendengar bagaimana situasi keadaan yang ada di salah satu pos pelayanan dan kesaksian Bukit Sinai di Desa Merau, di mana Bapak Ibu akan mendengar suara burung, suara ayam, bahkan suara-suara warga yang ada di sini dalam aktivitas mereka di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu ketika kami beristirahat di malam hari dan membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya dengan Roh Kudus-Mu kami dimampukan, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini. Dan biarlah ya Tuhan, kebenaran firman-Mu ini yang akan menjadi pegangan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 28, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan demikian. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, meninggalkan sebuah zona nyaman di dalam kehidupan kita bukanlah hal yang mudah. Apalagi kita sudah nyaman dengan apa yang kita miliki, kita sudah nyaman dengan pekerjaan kita, kita sudah nyaman dengan situasi yang ada di sekitar kehidupan kita. Namun bagaimana kalau kita harus pergi dan meninggalkan zona nyaman yang selama ini kita berada di dalamnya? Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, Yakub melalui perenungan pada pagi hari ini, di mana ia sedang bergumul di dalam kehidupannya, di mana dia meninggalkan zona nyaman yang selama ini ia tinggal, ia tempati. Kita tahu bersama, keluarga dari Yakub adalah keluarga yang kaya raya. Orang tuanya, ayahnya yaitu Ishak, adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga ia memiliki banyak ternak, lembu sapi, bahkan seluruh kekayaan Ishak merupakan anugerah dari Tuhan. Namun bagaimana ketika Yakub harus meninggalkan zona nyamannya? Dia harus meninggalkan harta yang mereka miliki. Dia harus meninggalkan orang-orang yang ada, yang bekerja di rumahnya. Dia harus meninggalkan keluarganya. Karena dia harus mengikuti apa yang menjadi perintah dari ayahnya yaitu Ishak. Supaya dia pergi ke kampung orang tua dari ibunya. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi,
Ketika Yakub meninggalkan kenyamanan hidupnya, dan dia harus pergi di suatu daerah yang sebenarnya selama ini tidak pernah ia pergi sebelumnya. Namun dia harus pergi, dan sebelum sampai ke daerah tujuan, dia harus tinggal di tempat-tempat yang juga dia tidak pernah pergi selama ini. Dan di tempat itulah dia harus beristirahat di malam hari. Dia merasakan satu kesepian karena dia sendiri melakukan perjalanan itu. Namun di dalam perikop perenungan pada saat ini, bagaimana kita melihat dalam pergumulan seperti itu, dalam kesendirian Yakub, rupanya dia tidak sendiri. Dia bersama dengan Allah, Allah yang menyertai dia. Allah menyertai Yakub karena ketaatan Yakub terhadap ayahnya. Inilah yang membuat Yakub diberkati. Sehingga sahabat GPIB, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, maka di dalam mimpi Yakub, bagaimana Allah menyatakan berkatnya yang luar biasa. Bahkan daerah yang dijadikan oleh Yakub sebagai tempat beristirahat di malam hari, itu menjadi daerah kepunyaan Yakub, dan Yakub diberkati, dan daerah itu juga ikut diberkati. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dari perenungan kita, dari kisah Yakub pada pagi hari ini, bagaimana kita mau diingatkan di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Terkadang kita juga mengalami berbagai persoalan. Bahkan kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Bahkan kita mengalami penderitaan. Atau juga kita bisa meninggalkan kenyamanan kehidupan kita untuk memulai suatu kehidupan yang baru, bahkan di tempat yang baru, di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Namun dari firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita, ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Yesus Kristus, maka Tuhan sendiri, Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang juga akan menjaga kita. Dia bukan hanya menjaga, tetapi dia juga memberkati kita. Dia memberkati usaha baru kita. Dia memberkati tempat baru kita. Yang penting kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Hidup dalam ketaatan bukan berarti hidup yang baik-baik saja. Ada perjalanan kehidupan yang tidak mudah yang akan kita lalui. Tetapi ketika kita taat kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan, berkat Tuhan akan nyata kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, kalaupun sampai dengan saat ini kita bergumul dengan berbagai persoalan, kita bingung melangkah ke kehidupan selanjutnya. Mungkin kita juga bingung memulai usaha yang baru, pekerjaan yang baru. Firman Tuhan mau mengingatkan kita semua. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita selalu merenungkan firman Tuhan, kita hidup dalam jalan Tuhan, maka Tuhan sendiri juga yang akan memampukan kita dan juga memberkati kehidupan kita. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan juga dirasakan bagi gereja-gereja Tuhan, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di mana ketika GPIB hadir bukan hanya di kota-kota besar, bahkan di pedalaman-pedalaman, ketika kita taat melayani Tuhan, maka berkat Tuhan juga ada di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Pertolongan Tuhan akan nyata kita rasakan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, biarlah di dalam seluruh hidup ini, ketaatanlah yang membuat kita selalu hidup sukacita. Ketaatan kita kepada Tuhan membawa kita merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup ini. Ketaatan memang sulit, tetapi ketika Roh Kudus itu ada bagi kita, maka kita dimampukan
untuk hidup dalam ketaatan dan menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Melalui ketaatan Yakub mengajarkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami hidup dalam kesendirian, ketika kami hidup dalam persoalan-persoalan kehidupan ini, bahkan penderitaan yang datang silih ganti. Namun kebenaran firman Tuhan mengajarkan kami bahwa di dalam iman kami harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebab hanya dengan ketaatan, maka kami mampu untuk merasakan pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah menguatkan kami. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitas kami. Tuhan, di dalam anak-Mu Kristus Yesus, pada saat ini kami berdoa kepada-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong kami, menolong semua umat-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini dalam berbagai pergumulan kehidupan. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka yang di saat ini dalam keadaan yang lemah karena sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya menjamah dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka, umat-Mu yang dalam keadaan yang lemah karena sakit, bisa dipulihkan kembali. Tuhan memberkati kami semua dalam berbagai setiap persoalan, di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, bahkan di tempat kami bekerja. Biarlah ya Tuhan sendiri yang akan menolong kami, memampukan kami dengan Roh Kudus, supaya kami dapat menyelesaikan dan melewati setiap pergumulan di dalam hidup ini. Tuhan, kami juga boleh mengucap syukur kepada-Mu untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima di dalam hidup ini. Apapun itu ya Tuhan, biarlah kami diajarkan untuk selalu mengucap syukur di dalam seluruh hidup kami. Tuhan, kami yang berhari ulang tahun pada hari ini, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan di dalam kehidupan kami, Tuhan berkati. Biarlah sukacita yang kami rasakan mengajarkan kami bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bahkan ya Tuhan, ketika kami boleh merasakan keberhasilan di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, maupun di dalam pendidikan sekolah anak-anak kami, biarlah itu semua mengajarkan kami akan kasih sayang Tuhan di dalam seluruh hidup ini. Tuhan berkati gereja-Mu, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dalam keberadaannya untuk menghadirkan damai sejahtera bagi umat-Mu ya Tuhan, baik yang ada di kota besar maupun yang ada di pedalaman-pedalaman. Tuhan, kiranya memampukan gereja-Mu, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, untuk bersaksi menghadirkan Injil Kristus. Tuhan, di dalam anak-Mu Kristus Yesus, inilah seluruh doa kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjaga kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan kami yakin dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kehidupan kami akan selalu diberkati. Amin. Demikian morning call pada pagi hari ini. Kiranya kita selalu dalam keadaan yang baik. Dan pada kesempatan saat ini, saya juga mau menyampaikan kepada sahabat GPIB yang menyaksikan bahwa di pos pelayanan dan kesaksian di Bukit Sinai, di Desa Marau ini, kami juga sedang melanjutkan proses pembangunan gedung gereja dan gedung pastori. Kiranya sahabat GPIB dapat mendukung dalam doa dan bantuannya.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.